Terus Ibu, Pak, makasih. ya semoga lekas sembuh. Ya, Makasih, Pak. ya sama-sama. Masih suka nyeri di ususnya. Ya dari, ya nyerinya. Tapi kalau umpama sudah buang angin, sudah sendawa gitu nyaman nggak? Jadi kadang datang, kadang hilang atau ya kadang datang, kadang hilang kan? Ya itu masih. Ya, ya, ya. Ya itu karena masih banyak gas saja yang menyebar ke seluruh tubuh. Ya, jangan, nggak usah takut. Sama-samanya sama. Gini loh, ya gini, penyakit itu kan semua yang menentukan Allah semua ya. Saat kita dikasih sakit, tugas kita nggak usah. Kalau saat kita dikasih sakit, jangan kita nebak-nebak sendiri sakit ini sakit itu. Saat kita dikasih sakit, kita cuma ditugaskan suruh berobat, udah selesai. Pokoknya kita berobat itu tugas kita. Setelah itu udah serahkan semua sama Allah. Jangan mikir ntar sakit ini kayak itu, ntar sakit ini. Ibu pusing sendiri. Ya, keluhannya sama, jadinya saya Enggak usah takut ke situ. Rasanya sini Pak. Ya, ya, Sampai ke pinggang ya sampai ke pinggang itu karena masih banyak gas saja, aman. Ini masih nyeri semuanya. Ya, pokoknya kalau lambung sama usus masih banyak gas itu kan kayak balon ditiup, itu kan menipis ya kulitnya. Nah menipis kan lama-lama panas. Contohnya aja nggak usah jauh-jauh. Telinga ini dikasih jepitan apa? Kan awalnya walaupun nggak sakit, makin lama kan sakit. Nah usus ini kalau gasnya belum keluar, kulitnya karena kenceng tadi, ya makin lama perih. Tapi pas kita buang angin kan langsung kendor, lega, atau sendawa juga lega. Nah itu karena gas saja masih banyak, nggak usah pikirin ini itu. Ya, ini kan usus besar kan begini, ya kan? Nah usus besar begini, kalau di sini masih banyak gas, nah sini akan sakit. Tapi kalau pas habis buang angin tadi atau BAB hilang berarti aman. Nah terus nggak sampai BAB darah itu nggak, ya udah aman. Berdarah juga aman, itu nggak usah takut. Itu kalau kan banyak yang suka BAB sampai netes darah kan banyak ya. Nah itu bukan ambeien dalam, bukan penyakit dalam, itu cuman bukan. Usus itu nggak mengandung darah, cuman kalau saat usus besar itu panas, ini kan pori-pori terbuka, pori-pori usus itu, darah itu yang dari perut merembes ke dalam usus, akhirnya pas kita BAB keluar darah. Tapi itu sembuh dengan sendirinya, nggak usah pakai obat, nggak usah panik. Ini napas tuh kayak di ruangan AC itu loh, langsung masuk ke ibu. Ya langsung Dingin gitu. Ya dingin, adem gitu, ya itu nggak apa-apa karena ini kan ya kita saat kondisi sakit begini masih adem. Nah itu nggak kayak karena mentol gitu kan? Iya. Ya nggak usah takut. Itu kalau gas itu kan sifatnya nggak menetap atau angin itu. Kalau kena dingin menjadi angin dingin, kena panas menjadi angin panas. Saat kita dalam tubuh ini dingin, kita menghirup udara ya dingin. Suka merasa dingin. Ya itu nggak usah takut. Tinggal nanti lanjutkan saja obatnya. Terus ini kalau umpama nyeri kok apa namanya? Ya masih suka nyeri, ditekan-tekan aja. Kalau kentut udah kok lega berarti bukan gitu, aman. Ya, pokoknya gini-gini aja nggak apa-apa, ini aman. Digini-gini aja kan ada yang saya ajarkan itu. Yang pertolongan pertama saat asam lambung naik. Nah itu kan digini-gini atau ditekan-tekan begini sampai sendawa atau buang gas. Kalau kita sudah buang gas kok nyaman, berarti memang gas itu bukan penyakit lain. Kadang ditekan gini suka kan sakit Kak. Ya, ya sakitnya itu karena kulitnya kenceng. Tapi coba minta itu kasih obat giginya itu. Ibu ini nanti minum satu saja. Kalau enteng sembuh ya udah nggak usah minum lain-lain lagi. Jadi itu ntar buat ngilangin nyerinya itu. Jadi kalau umpama ditekan juga ada nggak nyeri, terus nggak rasa nyeri, ya udah itu di ini kalau nyeri saja minumnya. Biasanya jarak sejam juga langsung hilang nyerinya. Terus ini saya Ya udah terapi. udah Ya, nanti tinggal lanjutkan kapsul saja kalau mau lanjutkan. Ya cair sudah waktu itu. Ya udah tinggal lanjutkan kapsul saja. Ya. Yang penting pisang, pepaya, kacang tanah hindari dulu ya. Nah, insya Allah cepat sembuhnya. Ya. saya kadang masih Terus jangan terlalu dipikirin. Pokoknya setiap sakit ya asal ngerasa nyeri. Kan kadang datang kadang hilang tadi. Kalau nyerinya itu cuma sebentar-sebentar, jangan jangan terlalu dipikirkan. Jadi itu anggap aja kalau kayak kita kejedot itu, kan karena kita tahu bahwa ini paling 3 hari 4 hari akan kembali ke normal. Nah ini juga sama kalau kita dokter, Pak, ininya kan ditekan sakit. Ya. Katanya usus buntu. betul. Ya. Terus Jadi kayak tebak-tebakan kan gitu.
Ya ini aman, nggak usah takut. Terus nomor 6-nya? Makasih ya Pak ya. Oh ya sama-sama. Ya nomor 7. Apa? Bu, Ibu udah ngambil nomor belum? Udah, ya. Ya, ambil. Ya. Gimana? Ya di bawah pusar agak sakit, ya sampai ke alat kelamin. Ya, itu kalau di organ hati dingin itu akan seperti itu rasanya. Itu pasti sakit dan bisa hernia. Itu kalau organ hati dingin. Nah itu ada juga yang di YouTube saya juga saya terangkan semua. Itu udah berapa lama? Itu saya sakit ini udah 1 bulan ini. Oh baru 1 bulan. Ya. Kemarin udah cek ke dokter juga. Ya. Cek ginjal sama lainnya. Aman. Ya. Cuman masalahnya di sini kan sama di bagian ini kalau lagi sakit ini Ya, ya di sini ini sakit ini itu mau terjadi hernia. Biar nanti diangkat itu siapa? Bu Isa mana? Masih lagi pegang ini ya? Lagi pegang pasien. Ya. Nanti biar ini tolong diangkat perutnya gitu ya. Ya. Ya, nanti diangkat perutnya itu karena mau terjadi hernia itu namanya karena kalau organ hati dingin itu akan mudah hernia. Biasanya rasanya dari sini ke alat kelamin terus ke sini. Ini karena otot-otot ini terbuka semua. Jadi mumpung belum turun nanti biar diurut sama ibu itu yang di dalam itu bisa naikkan terus ya. Makanya waktu awalnya setiap minggu mau makan saya beberapa biji. Kenapa? Rasanya panas. Kayak kebakar di sendawa. Ya kayak mau sendawa tapi ada yang berbalik gitu. Enggak, keluar. Ya. Tapi dia panas gitu. Sampai Ya. awalnya sampai dari dada. Ya sampai ke dada panas agak pedes-pedes gitu. Ya tapi nggak lama kan. Paling pas sendawa terus ada yang kayak rasa pedes panas itu kan. Itu nggak apa-apa, itu karena cairan ke bawah dan balik. Nah itu nggak apa-apa, nggak usah takut. Tapi kalau pas kita sendawa plong memang murni itu gas, ya udah itu memang nggak akan terasa sakit. Tapi kalau cairan dari lambung itu ke bawah sedikit saja, nah gasnya keluar, cairannya balik lagi, akan terasa perih, panas dan kayak kasar gitu rasanya di dalam. Itu cuman itu bawaan cairan aja, itu nggak apa-apa. Dan paling berapa menit hilang kan? Kalau masalah ya. Selama 1 minggu saya begini terus, akhirnya saya nggak langsung makan. Ya. Sampai habis juga. Ya. Langsung makan sampai habis gitu. Dan kemarin selalu ini sama lemes. Ya. Nggak nyaman. Ya. Nanti itu bukan lambungnya, itu karena lambungnya gasnya numpuk di situ, jadi ikut nggak nyaman. Makanya sering disalahkan lambungnya, tapi lambung, ya itu karena usus besar tadi kan saya bilang usus besar begini ya. Pak, jadi masuk gas dari sini naik ke sini, nanti bareng sama makanan juga itu nyampur ke sini. Saat kondisi makanan turun kan gas inginnya selalu di atas. Gas itu kalau nggak ganjel di sini akan terjadi di sini. Ini akan nyeri, kalau nggak di sini di sini. Tapi nanti pas sudah BAB atau sudah buang angin ya nyaman lagi. Itu cuman gas saja nggak apa-apa. Tapi itu di organ hati dingin. Jadi nanti obatnya minta yang kapsul saja terus. Insya Allah sih bukan ini nanti udah diangkat. Nah itu udah diangkat, udah nyaman, udah tinggal lanjutkan obatnya. Obatnya belum minum. Belum pernah, ini baru Iya, baru sekali ini. Ya, insya Allah itu obatnya udah selesai. Cuma nanti dibenahin dulu biar diangkat. Tadi udah terapi kan? Terapi udah. Ya nanti perutnya biar diangkat dulu. Ya biar nggak sampai. Ya, itu karena mau hernia itu. Jadi supaya dinaikkan nanti. Terus Ibu? Ya sering sempoyongan. Pandangannya buram. Ya, tenggorokan ganjel. Terus naik asam. Ya, terus gigi mudah bengkak enggak? Iya, Sama berdarah. Dikit-dikit Ya, sama mulutnya bau. Enggak tahu ya. Ya. Cuma memang sisanya emang nggak enak semua. Ya, telinga denging. Iya, denging. Ya, sering debar-debar. Nggak begitu sih. Ya, Debar-debar mudah sih. kaget juga enggak ada kan? Ya. Cuma itu aja di telinga, terus asam lambung. Ya, mudah haus gitu. Nah, iya minum Ya. terus saya jadi. Ya, itu lambungnya saja panas.
atau suhunya naik, kan suhu dalam organ itu 30 sampai 33 derajat Celcius normalnya. Nah kalau lebih akan jadi masalah, kurang pun jadi masalah. Contohnya seperti ibu sendiri, kalau disentuh orang begini kok kamu kok panas, sakit, pasti rasa sakit. Nah kita dingin juga pasti ngerasa nggak nyaman karena ada tidak keseimbangan dalam tubuh itu. Jadi ini cuman panas saja. Nah itu biasanya gusi juga mudah bengkak, mudah berdarah, ya. Sakit saya sebelah kiri, saya sampai sakit pelan. Kenapa? Kiri, sebelah kiri. Ya itu cuma reaksinya saja. Tapi nanti minta cair sama kapsul ya obatnya. Ya. Saya makannya belum boleh banyak tuh gimana ya Pak? Ya. Belum, karena makan dikit. Kembung. Kalau banyak udah nggak kuat. Langsung buka. Ya gas ini masih banyak, gas belum bisa keluar. Saat tambahin nasi kan lambungnya tambah membesar. Ya otomatis tambah seperti kenyang. Terus kadang kita ngelihat makanan juga sudah kenyang duluan. Karena apa? Gas sudah penuh di dalam tubuh. Tapi kalau ibu ikuti yang itu pertolongan pertama saat asam lambung naik, saya ajarkan itu pas mau makan, ya pas mau makan ditekan-tekan begini dulu. Ya, kalau sudah sering sendawa kan kosong. Nah agak kosong baru ibu makan, itu banyak masuk. Jadi ibu nggak kurus. Makan per 3 jam dikit-dikit Ya, gitu. Tapi ya. tetap saya belum bisa makan yang goreng, yang masih Ya. rebus-rebus. Ya kalau yang digoreng, daging juga itu yang tadi saya terangkan ke Mbak tadi, saat mau masuk ke dalam usus ini kan lama karena kempel kan. Nah itu produksi gas tinggi, otomatis kan produksi gasnya makin membesarkan lambung tadi. Makanan ini masih nyumbat, belum masuk ke dalam usus. Saat makanan masuk ke dalam usus, gas juga tersebar kemana-mana, udah aman lagi. Jadi itu cuma reaksi sesaat. Jadi makan saja nggak apa-apa. Yang penting pisang, kacang tanah, pepaya ini yang betul-betul dihindari. Terus kalau yang bersantan, bukan santannya yang dilarang, yang kemirinya banyak atau santannya terlalu kental kan kemirinya banyak. Nah itu kemirinya yang membuat masalah, bukan santannya. Kalau yang santan mau makan saja aman. Jadi kalau mau pengen masak santan ya udah jangan dipakai kemiri. Ya kemiri itu kadar lemaknya itu tinggi seperti kacang tanah. Kan orang Batak kan masakan kemiri. Iya. Arsik. Nah itu kemiri yang masalah. Makanya ada makan Indomie kambuh. Nah kemirinya kan juga banyak di minyak itu. Yang buat penyedap kan kemirinya itu. Ya, nah itu masalahnya. Kalau minyaknya ngambil setengah saja, insya Allah ya aman. Jadi nggak usah terlalu takut. Yang penting 3 makanan itu pisang, kacang tanah, pepaya tadi hindari betul-betul. Yang lain silahkan makan Cara saja. minum obatnya gimana Pak? Itu sudah ada di situ semua tulisannya. Nanti kalau seumpama kurang detail atau kurang jelas di video saya cara minum obat asam lambung yang benar, nah nanti tulis ISJ belakangnya pasti muncul punya saya. Itu ukurannya semua saya terangkan jelas. Ya. Untuk menurutnya yang dekat rumah aja kali berarti ya Pak? Kenapa terapinya? Ya terapi nggak harus di sini. Nanti mau terapi di rumah yang dekat rumah kalau ada, nah itu dibantu itu cepat. Ya. Ya, betul. Ya sama-sama. Semoga lekas sembuh ya Ibu.